Di surat Al-Jumu'ah sekali ayat keduanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Pada tawadu semua. Kita lihat, dialah Allah yang menurunkan Rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi, satu untuk membacakan ayat-ayatnya, dan satu lagi untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Ngomongin pinter izin ya, renungan nih. Kalau ada maling, malingnya bodoh, malingnya mau nangkap ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep, bodoh itu maling ya. Lihat kalau ada orang jahat, orang bodoh tapi jahat, jangankan nyelakain orang, nyelakain ayam aja gagal. Yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyolong sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya ya. Nah ini bismillah, hafal, mudah-mudahan menjadi bismillah penyuci jiwa ya. Masalah hafal atau enggak, kalau mau jujur tergantung Allah. Allah mau nitipinnya 30 juz, alhamdulillah. Tapi ada yang Allah titipinnya cuma 1 juz. Kita nggak bisa milih pengen terlahir dengan otak yang kayak gimana, nggak bisa milih mau IQ-nya setinggi apa. Tapi demi Allah, hafal Quran itu nggak tergantung IQ, tergantung sang pemilik ilmu ridho nggak nitipin ilmunya di kepala kita. Karena kalau ada satu-satunya cara, gimana tuh biar Allah ridho nitipin hafalannya? Salah satunya yang bisa dilakuin adab. Akan kelihatan gimana ke orang tuanya, gimana ke gurunya, akan menghargai benar-benar ya. Baru Allah ridho. Kok ada yang adabnya luar biasa, nggak hafal tuh 30 juz, mudah bagi Allah dibikin akhlaknya mulia. Bukankah kita ingat izin ya, ada orang namanya Abdurrahman ibnu Muljam, pernah dengar? Maaf, tapi ini bukan orang baik. Ini orang yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, nusuk. Nabi menyebutkan ini disebutnya orang Khawarij. Orang-orang yang Nabi sebutkan suatu saat nanti akan ada golongan, suatu kaum yang sholat kalian nggak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Ini kaliannya bukan ke kita ya, kaliannya ke level para sahabat yang kita tahu ibadahnya kayak begitu. Tapi selevel para sahabatnya dibilang sholat kalian nggak ada apa-apanya. Karena mereka itu sholat sampai jidatnya berdarah-darah, bacaan Qurannya sampai suaranya parau, hafal, dan gak mau dengar selain Al-Quran. Tapi begitulah, Nabi menyebutkan bacaannya cuma sampai sini, gak pernah nyampe ke hati. Imannya melesat seperti anak panah, melenceng entah kemana. Dan mereka jenis-jenis manusia yang paling Allah benci. Di riwayat yang lain Nabi menambahkan, kalau aku masih ada saat mereka ada, aku sendiri yang akan memerangi mereka. Cuman itulah dia, orang yang sholat sampai jidatnya berdarah-darah, baca Quran sampai suaranya parau, 30 juznya bahkan di luar kepala, tapi selevel Sayyidina Ali dianggap kafir dan dibunuh. Kita nanti ambil hikmahnya ya. Dan ketika dihukum, kedua tangannya dipotong, anteng, diam aja. Kedua kakinya dipotong, anteng, diam aja, sambil zikir aja. Ketika lidahnya mau dipotong, baru mohon-mohon. Kenapa tangan dan kaki dipotong, diam aja? Giliran lidah nggak mau, cuman seonggok daging. Dia menjawab seperti ini, aku tidak ingin mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Segitunya tuh ibadahnya. Tapi bacaan Al-Qurannya nggak pernah nyampe ke hati. Pindah yuk ke hadis yang lain. Ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabat di masjid Nabi, Nabi nunjuk ke pintu, akan datang seorang ahli surga. Di banyak riwayat tidak disebutkan namanya siapa, cuman digambarkan ada seorang bapak-bapak dengan jenggot basah habis wudhu. Jadi bukan sahabat-sahabat yang terkenal kita tahu namanya, tapi disebut ahli surganya 3 hari berturut-turut. Bapak itu lagi, bapak itu lagi.
Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As, ini putranya Amr bin As radhiyallahu anhu, pengen nginep di rumahnya. Rencananya pengen tahu amalannya. Setelah nginep 3 hari, diliatin, ternyata didapati tidak ada yang spesial. Selain di zaman itu Al-Quran belum turun 30 juz, bukan yang bacaannya juga luar biasa, dan hafalannya bukan yang biasa banyak, dan juga bukan yang sholat tahajudnya dari subuh sampai ke isya, dari isya sampai ke subuh. Maka ya sudah, setelah 3 hari, aku sebetulnya cuma pengen tahu apa amalanmu, karena Nabi menyebut engkau ahli surga 3 hari berturut-turut. Akhirnya dijawab, ya seperti yang kau bilang. Kau lihat, tidak ada yang saya tambah, tidak ada yang saya kurang. Segitu ibadahnya, yang wajib-wajib aja secukupnya. Ya. Walaupun tentu ada keutamaan tentu bagi yang hafal lebih banyak, dan juga ibadah lebih banyak. Tapi ini kita lagi ambil hikmahnya dulu. Seperti yang kau lihat, tidak aku tambah, tidak aku kurangi, segitu aja ibadahku. Tapi, ini dia tapinya tuh ya. Tapi aku tidak pernah tidur dalam keadaan belum memaafkan orang-orang yang menyakitiku. Nggak punya dendam. Di zaman hari ini ada orang komen nyelekit dikit di story, bisa dendam tuh bertahun-tahun. Nggak pernah dendam. Dia tidak pernah ingin nikmat orang lain hilang dari orang tersebut. Sedikit hafalannya, tapi nyampe ke hatinya. Nah, bismillah, nikmat hafal 30 juz, tapi kalau mau jujur Allah yang nitipin. Tugas kita mensyukurinya dan menjaganya, selesai. Dan ditunjukkan dalam bentuk kita udah berubah belum. Semua gitu. Standar kebaikan tuh satu, bikin kita jadi tambah dekat sama Allah nggak? Teman mana yang paling baik? Bukan yang paling sering traktir atau yang selalu bela meskipun jelas-jelas kita salah, tapi yang semenjak kenal sama dia tambah dekat sama Allah. Ada orang yang ngelihat mukanya aja, kita lihat mukanya aja inget mati kita. Jadi teman yang baik itu berarti. Kerjaan mana yang paling baik? Bukan yang paling gede gajinya, bukan yang paling banyak fasilitasnya. Kalau kerjaan yang paling baik kayak gitu ya jadi koruptor aja. Tapi kita tahu hancur di hadapan Allah. Ya. Tapi kerjaan yang semenjak kerja di situ tambah dekat sama Allah. Haji mabrur kayak gimana? Sama yang pulang dari hajinya tambah dekat sama Allah. Kalau pulang dari haji tahu-tahu nggak dipanggil haji ngambek, gagal demi Allah itu hajinya. Kalau mau jujur, banyak orang yang lebih soleh daripada yang nanti bentar lagi nih berangkat haji ya. Kalau bagi ada yang berangkat, salah satu renungan dari guru kami, kalau mau jujur, sekian banyak orang yang pasti jauh lebih soleh daripada kita, tapi atas izin Allah belum sempat berangkat seumur hidupnya. Makanya kalau nanti ada waktunya berangkat, jangan sampai ibadahnya nggak maksimal. Takutnya Allah anggap kufur nikmat. Sama ini juga. Bismillah, adik-adikku yang disayangi Allah. Kalau mau jujur, di luar sana ada orang yang mungkin lebih luar biasa perjuangan yang ngapalin Quran, tapi memang Allah nggak titipin di kepalanya udah. Sedangkan ada orang yang mungkin ya ngapalin cepet, denger aja tiap kali berangkat mobil ke sekolah, di setelinnya murotal sama orang tuanya, pengen ganti nggak enak, jadi mau nggak mau dengerin. Tapi karena dengerin tiap hari jadi gampang, apal denger. Nggak semua punya mobil untuk disetel tiap hari kayak gitu murotal. Nggak bisa lah. Mudah-mudahan jadi jalan tambah dekat sama Allah. Maka untuk supaya tambah nancep, kau pengen ngajak seluar biasa apa Quran itu ya. Karena kalau kita ngelihat dulu dakwahnya Nabi itu hebat dengan Al-Quran, yuk kita lihat sebelum Quran itu turun, jangan bandingin Arab zaman itu dengan zaman sekarang. Iya, di sana masih ada Ka'bah, tapi sebelum Quran turun, di sekelilingnya tidak kurang ada 360 patung berhala. Perbudakan banyak, wanita mohon maaf, tidak dihargai, bisa diperjualbelikan. Ayat poligami yang biasanya diprotes sama ibu-ibu justru turun untuk membatasi, karena di zaman itu nikah nggak ada batasnya.
marah dikit, senggol bacok, perang antar suku. Ya kira-kira itulah gambaran gimana sebelum Quran turun. Dan tahu-tahu Nabi dapat tugas ngajarin tauhid ke satu dunia. Sekelilingnya orang-orang kayak begitu, nyembah patung, nyembah api, perbudakan, riba di mana-mana, wanita diperjualbelikan, dan jelas belum rapi berkerudung syar'i seperti ini. Ya. Pertama kali Nabi nyampein bahwa beliau adalah utusan Allah, yang percaya cuma 4 orang. Sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, istrinya Khadijah radhiyallahu anha, sama bocil anak kecil 2 orang, Ali bin Abi Thalib sama Zaid bin Harithah. Udah yang percaya cuma 4 tuh. Pertama kali nyampein. Ya. Yuk kita lewat 23 tahun setelah masa kenabian beres. Nabi wafat, satu jazirah Arab udah muslim semua. Kalau dibilang jazirah Arab bukan Mekah dan Madinah aja. Sekarang 7 negara, Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, muslim semua. Negeri lain dibuka jadi negeri Islam, mereka minta ahli apapun ke Madinah, Madinah punya ahlinya. Gak cuma ahli Quran, ahli pertanian, ahli lain-lain, semua punya. Nunjukin bahwa Nabi gak cuma ngajar ngaji, semuanya diurus oleh beliau. Tadi yang percaya pertama kali nyampein cuma 4 orang. Nabi wafat, berapa jumlah sahabat? Dulu nggak ada sensus, tapi ulama berbeda pendapat. Contoh Imam As-Suyuti atau Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, penulis kitab Hilyatul Aulia, kalau dirata-ratakan sekitar 120.000 sahabat. 120.000, ya. 120.000 itu ada yang dulunya raja perampok, namanya Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Awal ya, 23 tahun. Kita punya anak satu dididik 23 tahun, gak janji itu bakal jadi soleh, tergantung ditolong Allah atau enggak. Ini gimana ceritanya? Dari 23 tahun lalu sesulit itu dakwanya, lewat 23 tahun menghasilkan 120.000 orang. Ini bukan sahabat sembarangan. 2.000 diantaranya punya kemampuan kepemimpinan skala dunia. Ya, ini dikutip di kitab Tarbiyatu Qiyadiyah karya Syekh Dr. Munir Ghotban. Ya, dari 120.000 itu 2.000 punya kemampuan kepemimpinan skala dunia. Penulis kitabnya sesumbar. Satu dari 2.000 sahabat itu ada di zaman sekarang, dunia aman, tentram. Mereka bukan sahabat yang masuk ke negeri lain dia terpengaruh, tidak, tapi satu sahabat bisa mempengaruhi satu negeri lain. Coba ngedidiknya pakai apa itu? Bahkan ada kitab, nama kitabnya Ar-Rasul Al-Mu'alim, ya, Rasul sebagai pendidik. Itu musonifnya, penulisnya sampai berani bilang, kalau misalkan Nabi nggak punya mukjizat yang lain, yang ada pada diri beliau adalah jumlah sahabat yang segitu banyak, maka itu tetap cukup menobatkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi yang paling hebat. Atau bagaimana, lihat nasihat Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Asy-Syafi'i, yang maknanya siapapun, kapanpun, dimanapun tidak akan mungkin bisa merubah generasi. Mustahil, jangan mimpi kalian bisa mengubah generasi kecuali dengan satu cara. Apa caranya? Kata beliau, dengan cara sebaik-baiknya manusia mendidik sebaik-baiknya generasi. Siapa sebaik-baiknya manusia? Rasulullah Muhammad SAW. Siapa sebaik-baiknya generasi? Para sahabat yang dipimpin langsung oleh Nabi. Selain dengan cara itu, sorry, gagal. Cukup pakai Al-Quran, serius. Karena nanti kalau ketemu ada yang bertanya, apa sih kamu apa-apa pakai Quran? Itu kan 14 abad yang lalu, udah gak relevan sama zaman sekarang. Guru kami ditanya kayak gitu, dijawabnya kayak begini, bawakan masalah paling sulit hari ini, kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit zaman dahulu dan udah selesai dengan Al-Quran. Kalau memang Al-Quran itu nggak cukup buat jadi pegangan kita sampai nanti kiamat, mudah bagi Allah membuat masih ada Quran jilid 2.
Tahu-tahu Quran jilid 2 keluar, terus ada surat ke 115 setelah Anas. Ada nggak? Nggak ada. Karena demi Allah dari Al-Fatihah sampai Anas cukup buat jadi pegangan kita sampai kiamat. Tinggal kita mau megang atau enggak. Yes. Bapak, Ibu, punten. Di Al-Quran ada nggak tata cara bikin sayur asem? Nggak ada. Berarti izin ya. Ibu yang jago bikin sayur asem atau ibu yang nggak bisa bikin sayur asem, tenang. Bukan itu syarat ke surga. Ya. Tapi Quran, perkara tidur dan bangun tidur itu ada aturan. Ya. Kita lihat. Nabi itu tidur itu 3 waktu. 1 setelah Isya. Kalau nggak ada urusan penting setelah Isya tidur. Tidur yang kedua setelah tahajud sebelum subuh. Disempatkan tidur dulu sebentar, kadang berbaring di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Hati-hati, ini kalau nggak biasa, yang ada antar habis tahajud subuhnya telat tuh, bablasan, ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau mepet-mepet. Atau tidur Nabi yang ketiga kapan? Sebelum atau setelah zuhur sedikit, ya. Qailullah. Ini juga hati-hati kalau nggak biasa, tidur dulu setelah zuhur, bangun-bangun azan asar, ya. Ya tempat. Di Quran diatur, iya. Lihat surat Muzammil. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya, wahai orang-orang yang berselimut, kum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, ila qalila, kecuali cuma sedikit. Nabi disuruh bangun tengah malam. Kapan bangunnya? Nisfahu, ya setengahnya, setengah malam. Awin kusminhu qalila, atau kurangin sedikit. Oh, bangun tidur ya ternyata diatur sama Quran. Penting berarti bangun tidur. Cuman kan kadang kita hidup di mana, saya sekarang minumnya pengen duduk karena baca penelitian profesor di Jepang kalau minumnya sambil duduk nanti ginjalnya gimana. Lah Nabi udah lakuin 14 abad yang lalu. Kenapa kita baru mau nurutnya setelah dengar profesor di Jepang? Sebagaimana tidur tuh ternyata diatur. Ya. Bangun tengah malam. Dan luar biasa itu bangun malam. Karena kalau ada yang bertanya kan, gimana cara paling baik untuk menguatkan hafalan? Maka cara terbaiknya bacakan hafalannya di dalam sholat tahajud. Ngunci gitu, bismillah. Hafalannya makin banyak, berarti nggak mungkin tahajudnya sebentar-sebentar. Pasti harus tambah panjang karena hafalannya tambah banyak. Bismillah, bangun. Dan ini tahajud ini kan masya Allah. Dulu, perhatikan, kau pengen tanya dulu, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi dapat wahyu dari Allah ya, untuk dirinya. Rasul dapat wahyu dari Allah untuk disampaikan ke umat. Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ayat 1 sampai 5. Ya. Waktu 5 ayat itu turun, Muhammad SAW waktu itu diangkat jadi Nabi atau Rasul? Nabi. Kenapa? Karena di ayat 1 sampai 5 belum ada perintah menyampaikan ke umat. Terus kapan jadi Rasulnya? Waktu turun perintah menyampaikan ke umat. Gak lama setelah itu turun surat ke-74 Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat keduanya sama kan? Qum, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan. Udah disuruh tuh. Tapi itu dia tadi, sebelum Muddathir turun,
ada riwayat yang menjelaskan lebih dulu turun Muzammil. Di Muzammil disuruhnya ngapain? Bangkit juga, tapi disuruhnya bangun tengah malam. Nabi tahu-tahu dapat tugas ngajarin tauhid ke satu dunia yang kiri kanannya orang tukang belum soleh lah ya, Arab zaman jahiliyah zaman dulu. Nabi gimana ini caranya ngajarin tauhid ke orang-orang yang pada nyembah berhala? Maka ketika ditanya suruh harus kayak gimana, Nabi disuruhnya bangun sholat malam. Dan punten, ini jauh sebelum disuruh sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu kan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kapan? Setelah Abu Thalib wafat, setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Ini jauh sebelum itu. Perintah tahajud itu. Sehingga dulu ada almarhum Kiai Haji Arifin Ilham Azikro Sentul. Orang yang tahajud itu Allah akan berikan yang namanya haibah jalaliyah. Kecintaan yang ditanam ke orang-orang di sekelilingnya, sehingga orang ini tuh jadi kayak punya aura wibawa, karisma yang bikin orang tuh kalau dengar dia, aduh, perasaan saya udah pernah dengar ini loh, tapi kalau beliau yang ngomong kok saya pengen ngamalin ya. Saya udah pernah dengar loh di radio, saya udah pernah dengar loh di kajian mana, tapi beda kalau beliau nyampein. Punten ya, itu senjatanya tahajud. Sehingga misalkan bisa jadi ada 2 orang sama ngomong, bicara, nyampein hal yang plek ketiplek persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Sedangkan isi omongannya sama, pidatonya misalkan, ceramahnya. Tapi Allah bisa jadikan, aduh kok saya ngamalin ya yang diomongin sama orang itu. Bisa jadi itu orang senjatanya tahajud. Maka yuk istilahnya pokoknya titip aja, disyukuri benar-benar titipan hafalannya, dijaga tahajudnya. Ketika kita udah sadar ini benar-benar nikmat, maka pasti nggak mau disia-siakan. Jadi benar-benar dijadikan pedoman dalam hidupnya. Tahu boleh, tahu mana tidak. Karena izinnya kita lagi hidup di zaman ya yang katanya hafal Quran tapi malah melakukan pelecehan juga ada terhadap sesama jenis pula. Nggak usah nyambung kemana-mana ya, kita cuma ngambil hikmah. Tapi ya, kita lagi hidup di zaman fitnah, ya udah ya. Nah, bismillah ya. Karena memang sekali lagi jujur, perbedaan penghafal sekarang banyak penghafal ya, tapi di zaman itu ya sahabat Nabi juga pada hafal sih. Cuman perbedaannya kalau sekarang kita yang penting hafal dulu, ngamalin belakangan. Jangankan ngamalin, artinya aja kadang nggak tahu. Ada yang di sini hafal surat Al-Fajr, Arabnya bisa jadi hafal, tapi kalau dibisakan, siapa di sini yang hafal terjemahan surat Al-Fajr? Terjemahannya saja bisa jadi bingung. Al-Fajrnya bisa jadi hafal, ya. Di zaman itu para sahabat mereka tidak akan maju menghafal ayat selanjutnya sebelum ayat itu sudah selesai mereka amalkan. Nancep jadinya. Ya. Dan kita sekarang, aduh ini ada handphone, ada Quran ini di handphone, mudah sekali. Atau kalian punya mushaf yang kecil yang dibawa-bawa, di hadapannya pun sekarang ada mushaf. Tapi dulu kan hafalan tercecer di hafalan para sahabat ya. Baru akhirnya benar-benar jadi mushaf kapan? Makanya disebutnya mushaf Utsmani kan. Baru mulai idenya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dikumpulkan kepala panitianya Zaid bin Sabit, sampai akhirnya terkumpul tuh, jadilah satu mushaf Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap. Di zaman Utsman bin Affan, tahu tidak kita ada berapa banyak mushaf yang sudah tersebar? Belum ada percetakan Pak zaman dulu. Sekarang kita semua punya nih, baik yang Quran betulan maupun yang di handphone. Tapi di zaman Utsman bin Affan, Quran yang sudah jadi mushaf
Itu cuman ada berapa? Cuman ada 5. Ada riwayat yang menyebutkan 6, tapi lebih kuat yang 5. Padahal di zaman Utsman bin Affan Islam sudah sebesar apa? Jazirah Arab udah muslim semua. 7 negara tadi, Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Persia udah muslim. Ya mungkin sekarang orang nyebutnya Iran, Irak. Syams sekarang 4 negara. Palestina, Yordania, Suriah, Libanon. Afrika Utara 5 negara. Mesir, Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya. Tuh, daerah seluas itu. Quran ada berapa? Cuma ada 5 seantero negeri. Tapi kok ya mereka pada jadi orang hebat, pada hafal. Itu dia. Nggak cuman Iqra yang dibaca, tapi juga ada perintah kayak contoh surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Utslu. Apa bedanya sama-sama baca tuh sama Iqra? Kalau yang perintahnya utslu, maka itu dibacanya tapi juga diamalkan dan dipahami. Jadi ngerubah. Bismillah. Ya. Nah, bismillah. Semoga Allah menjaga, masya Allah, hafalannya, dan kalian juga terjaga akhirnya dengan Al-Quran. Tahu mana boleh mana enggak. Adik-adik yang akhwat, nanti kalau ada yang ngajak pacaran nggak mau, pada punya Instagram nggak adik-adik? Misalkan nanti Instagramnya di DM oleh Song Joong Ki gitu ya, pacaran yuk, maka jawab dengan tegas, maaf opa, halalkan atau tinggalkan. Asik ya. Hati-hati, Allah sayang banget sekali dengan akhwat ini ya. Saking sayangnya Allah dengan para akhwat ini, diterapkan sekian banyak aturan. Kalau ingin menyentuh mereka, 1 syaratnya, buat perjanjian sama penciptanya, ijab kabul, mitsaqon ghalidho. Termasuk di dalamnya berarti harus menyediakan pendidikannya, tempat tinggalnya, makanannya, pakaiannya. Hanya dengan cara itu baru kita laki-laki punya hak untuk menyentuh wanita. Selain itu nggak bisa. Orang bilang Ratu Inggris mulia, masih ada yang bisa salaman sama Ratu Inggris. Wanita manapun dalam Islam nggak boleh disentuh. Jangankan disentuh, kalau dihalalkan nggak berani, menatapnya aja kita nggak berhak. Segitu mulianya. Bismillah, hati-hati ya. Di luar sana ada 2 spesies soalnya. Yang satu buaya hijrah, yang satu lagi playboy syariah. Hati-hati yang akhwatnya. Ini hati-hati. Gimana suara kucing? Meow. Gimana suara bebek? Kwek kwek kwek. Gimana suara kambing? Gimana suara buaya? Assalamualaikum ukhti. Nah, ini hati-hati. Allah sudah menyebutkan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Surat 4 An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan jadi kuat? Kalau diladenin. Makanya jangan diladenin. Ya. Gimana maksudnya diladenin? Di WA. Kita nggak pacaran kok, tapi tengah malam 2:30 dia suka WA gitu, dia bangunin tahajud. Pertanyaannya cuma 1 teh. Kalian yakin cuman kalian doang yang di WA? Hati-hati ya. Udah tahajud belum? Dibalas lagi sama yang akhwatnya. Iya nih Kang, aku juga lagi ruku. Ciaela. Gimana lagi ruku ya? Jadi hati-hati ya, jangan mau. Udah mulai gede kalian itu, ya Allah. Tertarik sama lawan jenis itu wajar. Tapi yang nggak boleh cara menyalurkan ketertarikannya, hati-hati ya. Suka halalkan, bismillah. Datang dong kalau berani. Bapak saya standby di rumah tiap pada Isya. Ngapain cuman WA-in anaknya? Datang kalau berani. Jangan lupa bawa martabak ya. Harus modal ya Bu ya. Kok cuman anaknya doang? Enggak usah. Jangan dibuka pintunya. Kenapa perintahnya wala taqrabuz zina? Kenapa jangan dekati? Karena kalau belum dekat kita mampu nolak. Siapa dia? Belum jadi siapa-siapa.
lihat semua kasus, mohon maaf ya, perselingkuhan dan lain-lain. Apa mereka jawabnya? Nggak bisa kutinggalkan kok, perasaan ini sudah terlalu dalam. Kenapa bisa terlalu dalam? Pan antum yang masukin dalam-dalam. Coba dari awal pertama kali assalamualaikum ukhti langsung diblok, selesai, siapa dia? Belum jadi apa-apa dalam hidupku. Karena Allah tahu akan ada titik di mana kita nggak sanggup nolak, makanya jangan dideketin, tutup semua pintunya. Jangan. Istilah. Ini bukan berarti kok suruh nikah semuanya cepet-cepet juga ya, tapi harus terjaga. Izin. Kalau ada yang berkata, kok saya mah nikahnya nanti nunggu sukses, nunggu mapan, ya nantilah umur 28, 30. Kenapa memang? Saya nggak pengen ngajak anak orang susah. Oke, jawabannya masih bisa diterima. Tapi jangan lupa, adik-adik makin gede akan punya satu pintu dosa, namanya dosa syahwat. Di dalam Islam jalan keluarnya cuma satu, pernikahan. Pernikahan membuat kita terlindung dari dosa syahwat. Karena kalau enggak, itu amat sangat menghancurkan. Punten ya, anaknya Imam Syafi'i pertama kali mimpi basah, tanda dewasa, langsung disuruh mandi, terus diajak ke majelis ilmu, disuruh pilih, nah ada wanita mana yang kamu sukai, ayah nikahin hari ini juga. Karena beliau sadar betul, Imam Syafi'i, betapa menghancurkannya dosa syahwat ya. Atau ada khalifah hebat dulu dalam Islam, namanya Harun ar-Rasyid, menjadi khalifah umur 20. Nikahnya kapan? Umur 15. Muhammad Al-Fatih umur 22 jadi sultan, umur 15 sudah jadi wali kota. Walaupun ya ada perbedaan kualitas anak umur 15 tahun di zaman itu sama zaman sekarang. Tapi kan kualitas bisa dikejar ya. Enggak, ini tolong dijaga ya. Semoga terjaga ya Allah. Makin lama ya umur kayak gini ya Allah, yang laki-laki mulai tampan, yang perempuan mulai sadar, dia mulai ngerti skincare, tahu-tahu mulai glow up ya. Mudah-mudahan terjaga ya. Bismillah, dengan hadirnya orang tuanya, adanya hadir sosok ayahnya, jadi nanti ketika ada buaya hijrah yang mendekati, kamu tidak mungkin lebih cinta aku daripada ayahku cinta aku. Dia bisa nolak. Karena bismillah ya. Tapi kan udah punya hafalan Quran, jadi tahu mana boleh mana enggak. Bismillah. Mudah-mudahan Allah muliakan dengan Al-Quran ya. Istiqomah. Bismillah. Dan silakan mengejar karir masing-masing. Dokter, tapi dokter yang hafal Quran juga. Jadi pemain bola yang juga hafal Quran ya. Bismillah. Apapun bidangnya, karena semua jawaban ada di Al-Quran ya. Bismillah, tinggal kita mau mencari atau enggak. Alhamdulillah ya, selamat atas wisudanya, selamat mensyukuri nikmatnya. Bismillah, melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jangan heran ya, SMP nanti berharap pengen SMA, SMA berharap pengen bisa kuliah, setelah kuliah berharap yang penting lulus, setelah lulus yang penting saya kerja, nggak UMR juga nggak apa-apa, setelah kerja aduh ternyata enakan usaha, gitu hidup. Kayaknya baru enak, nanti bahagia setelah nikah. Setelah nikah sebulan 2 bulan bahagia, kayaknya baru bahagianya nanti kalau udah punya anak. Gitu aja. Emang dunia ini bukan nggak boleh bahagia di dunia, tapi memang Allah udah nyiptain tempat bahagia, namanya surga. Dunia yang sekarang audisi untuk nyari tahu siapa yang paling pantas pulang ke tempat bahagia tersebut. Jadi selamat menikmati. Siapa yang paling beruntung? Yang setiap kejadian jadi jalan tambah dekat sama Allah. Nanti mau masuk kampus, teman yang nggak belajar kepilih, kita yang udah belajar mati-matian nggak kepilih, nggak sia-sia. Yang penting jadi amal soleh. Kata Nabi nanti akan ada harinya dinar dan dirham gak laku, Pak. Yang berlaku apa? Amal soleh kita doang. Wafat, yang kita jahatin akan nuntut bales.
Kita bayarnya pakai pahala, pahala kita habis, dosa dia diangkut sama kita. Makanya kita malah lagi ngumpulin amal aja. Nurut sama orang tua, orang tuanya tetap pelit misalkan. Kita nurut sama orang tua bukan supaya orang tua sayang, tapi karena Allah suruh, udah gitu aja. Izin anak adik-adik, bismillah. Kalau di luar sana ada anak yang dibuang sama orang tuanya, masih 5 menit lahir langsung dibuang ke tempat sampah, 30 tahun kemudian si anak jadi konglomerat. Terus begitu jadi konglomerat, orang tuanya datang lagi, "Hai nak, ini kami yang dulu buang kamu, minta duit dong." Menurut Islam kasih jangan ke orang tua kayak gitu. Kasih. Kok dia jahat? Ya terus, kan dia ada urusannya nanti sama Allah. Kita baik ke dia cuman karena disuruh Allah kok. Dan Allah suka, biarin. Dia baik nggak baik urusan dia sama Allah. Segitunya orang tua tuh dalam Islam. Pada punten, izin ya. Sukses itu cuma 2 caranya. 1 nurut sama Allah, 2 nurut sama orang tua. Dah. Adik-adik, nanti kalau kalian mendapati ya, orang tua kalian berkata, "Nak, 1 tambah 1 itu 5 tahu nak?" Jawabannya apa? "Betul bu." Udah, nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Selagi kalian gak disuruh nyembah selain Allah, selagi kalian gak disuruh lepas kerudung, selagi kalian gak disuruh ninggalin sholat, kalau orang tua udah berkata, iya, udah bukan masalah benar atau salah. Tatap wajah mereka berdua, mereka pintu surga kalian yang paling tengah. Satu dunia cinta sama kalian, tapi sang ibu pernah terbesit, ada luka di hatinya gara-gara bantahan kalian. Dibawa lagi di tahajud, "Ya Allah, hati saya perih, ya Allah. Anak saya bisa-bisanya ngomong gitu. Haram surga bagi kalian." Satu dunia benci, tapi orang tua tadi malam tahajud sambil berkata, "Ya Allah, terima kasih ya Allah dianugerahkan anak seperti mereka. Hamba ridho ya Allah. 1 langkah kaki kalian udah di surga tuh demi Allah." Nanti kalau ada orang pengen ngelihat, "Oh kalian penghafal Quran, oke, pengen tahu apa sih buktinya hafalan kalian tuh bener?" Akan kelihatannya paling utama gimana? Akan beda sikapnya kepada orang tuanya. Serius. Sampai Nabi mengatakan, "Sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina." Siapa wahai Rasul? Orang yang mendapati orang tuanya ada dalam kepengurusannya, lalu anak ini gagal ke surga. Maksudnya apa kok? Contoh, ada ibu punya 4 anak. Si ibu entah gimana ketika sudah lansia, pengennya nih tinggal di rumah kalian, anak ketiga misalkan. Repot, jelas, gantiin popoknya, anterin pispotnya, nyuapin si mamahnya. Kalau si anak ini gagal nyampe surga, Nabi nyebut 3 kali, "Sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina." Bahasa kokoknya mah, "Lu ngapain aja?" Itu tuh udah amalan paling surga banget. Orang tua punya anak banyak, bisa-bisanya milih pengen diurus sama kamu. Itu tuh aduh, kok bisa nyampe gagal ke surga? Iya repot. Tapi segitunya serius ke orang tua itu. Pokok titip ya. Suatu saat kalian akan beda pendapat dengan orang tua. Tapi kalau perintahnya kayak tadi, "Nak, 1 tambah 1 5. Iya bu, betul. Udah, jangan dibantah. Selagi kalian gak disuruh nyembah batu, jangan bantah. Kalian lagi sholat duha, si mama manggil, batalin, datang. Ingat, wajib ke Allah sama wajib ke manusia, dahuluin wajib ke Allah. Contoh kalian lagi sholat wajib, dan si mama manggil cuman buat ngambilin tisu, nggak darurat, sholat dulu beresin. Tapi wajib ke manusia sama sunnah ke Allah, dahuluin wajib ke manusia. Lagi duha nih, udah tasyahud akhir nih, "Nah, batalin." "Ada apa mah?" "Enggak, iseng." Apa-apa nggak rugi di sini. Ya, jadi titip itu aja. Itu surga kalian yang paling tengah. Pengen tahu gimana cara paling gampang ke surga? Ya lihat bagaimana anaknya Amr bin As, Abdullah bin Amr bin Al-As,
Aku siap pergi berjihad wahai Rasulullah. Di rumah kamu punya orang tua nggak yang masih ada dalam kepengurusan kalian? Ada wahai Rasulullah. Pulang, jihadmu di rumah. Nurut sama mereka, serius, beradab. Tahu senjata kalian yang paling hebat, hei anak-anak? Tuh doa orang tua kalian. Gak akan ada yang bisa ngalahin kalian kalau kalian udah punya doa mereka, serius. Ya, maka mumpung yuk, mumpung mereka masih ada, wisil. Napun dan ya mohon maaf, percuma nih wisuda kayak gini. Kalau kalian masih jadi orang anak yang ngebantah orang tuanya, punten, percuma, bubarin aja wisudanya. Hafal Quran tapi ngebantah orang tuanya, gagal demi Allah. Ya. Saya menutup dengan mewakili para ibu-ibu ya. Disebutkan bahwa apa sih perasaan paling sakit bagi seorang ibu ketika dia dibentak oleh anak yang dulu setengah mati dia membesarkannya. Jangan pernah meninggikan suara di hadapan ibu kalian ya. Demi Allah, demi Allah, kalian dapat satu kata, aku ridho kepadamu nak. Udah, demi Allah kalian surga, bismillah. Meskipun satu dunia benci kalian ya. Dah, titip itu aja. Habis katanya waktunya. Bismillah. Mohon lahir batin. Kalau ada kebaikan semuanya dari Allah. Kalau ada kesalahan murni dari bodohnya Koko, tolong dimaafin, dinasihatin dan dikoreksi. Mudah-mudahan manfaat. Koko nitip doain Koko juga ya. Doain si Koko ini husnul khotimah, dan mudah-mudahan jika ada waktu kesempatan nanti Koko mati sholatin Koko ya. Sila. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dulu ya, nanti kita ngaji lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.